Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mas Fikri Marsha dengan NIM 20173030003. Yang kedua ada Mbak Aini Awalia Rohmah dengan NIM 20173030030. Yang ketiga ada Mbak Salsabila Arta dengan NIM 20173030004. Yang keempat ada Mbak Syahwat Juwista dengan NIM 20173030034. Yang keempat ada Mbak Ika Nurbaiti dengan NIM 20173030007. Yang keenam ada saya sendiri Aldian Muhammad Iqbal Ramdhani dengan NIM 20173030036. Yang ketujuh ada Mbak Rizky Wafikwan Aziza dengan NIM 20173030008. Yang kedelapan ada Mbak Fiarani Ayunin Tias dengan NIM 20173030037. Yang kesembilan ada Mbak Alkipuji Nur Alfiat dengan NIM 20173030012. Yang ke-10 ada Mbak Berliana Asifa Putri dengan NIM 20173030041. Bahasa Peraturan Perundang-undangan. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik bentuk pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknis penulisan, maupun penyampaian. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang memberikan kejernihan atau kejelasan dari pengertian, kelugasan, kekuatan, kebakuan, keserasian, dan ketata asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Berdasarkan pengertian tersebut, tampak jelas bahwa bahasa peraturan perundang-undangan atau bahasa dalam hukum tertulis ternyata adalah bahasa Indonesia yang harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam bentuk pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaan. Adapun ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, yang pertama ada lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa yang lugas, yang artinya bahasa yang pokok, yang tidak berbelit-belit, sehingga tidak dapat menimbulkan kesamaan arti atau kerancuan. Yang kedua ada bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Jadi penghematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu agar pembaca menghindari pengulangan subjek kalimat dan makna kata. Yang ketiga ada objektif dan menekan rasa subjektif, atau dengan kata lain tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Yang keempat ada pembakuan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten. Jadi setiap menggunakan bahasa dalam peraturan perundang-undangan menggunakan makna yang baku dan konsisten dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang kelima ada pemberi definisi atau batasan pengertian secara cermat. Di sini ada contoh, saya memberikan contoh yaitu definisi yang tidak cermat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi, yang tidak cermat di sini ada multi interpretasi dari pengertian pornografi tersebut. Selanjutnya ada ciri yang penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam berbentuk tunggal. Seperti contohnya ada buku-buku ditulis hanya buku dan murid-murid ditulis murid saja.
Yang terakhir ada dari penulisan huruf dari kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi atau lembaga, pemerintahan atau ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Seperti pemerintah daerah, huruf P ditulis dengan kapital, P-nya besar, pemerintah daerah, D-nya besar, wajib pajak, W-nya besar, dan P-nya besar. Seperti itu. Terima kasih. Prinsip penulisan peraturan perundang-undangan. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, menggunakan kalimat tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau frasa dengan arti tidak menentu atau konteks yang tidak jelas. Yang ketiga, mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, menggunakan kata meliputi untuk perwawasan pengertian dan tidak meliputi untuk mempersempit pengertian. Yang kelima, tidak memberikan arti yang terlalu menyimpang dan penggunaan bahasa sehari-hari. Yang terakhir, yang keenam, menghindari penggunaan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama atau satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penggunaan frasa dan bahasa asing. Tidak mengurangi frasa, seperti kata tanpa mengurangi, saat merujuk kepada pasal atau ayat lainnya. Penyebutan menteri sesuai urusan pemerintahan yang dijalankan. Penyerapan kata frasa atau istilah bahasa asing yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika memiliki konotasi cocok, lebih singkat, serta corak internasional. Ini untuk mempermudah kesepakatan atau lebih mudah dipahami. Kata frasa atau istilah asing ditulis dalam tanda kurung setelah padanya dalam bahasa Indonesia dengan huruf miring di dalam penjelasan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pilihan kata atau istilah. Penggunaan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu. Dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, penggunaan kata paling digunakan untuk mengindikasikan nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya ada contoh-contoh penggunaannya. Yang pertama ada ancaman pidana. Contohnya yaitu seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 3 tahun atau paling lama selama 20 tahun, beserta denda paling sedikit sebesar 500.000 atau paling banyak sebesar 1 miliar. Dalam peraturan daerah, seseorang dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama selama 6 bulan atau didenda paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada batasan waktu, contohnya yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama dalam waktu 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Yang contoh kedua yaitu Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Terima kasih. Pilihan kata atau istilah selanjutnya ada untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan waktu. Waktu digunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu. Contohnya, peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Terus ada contoh yang kedua, yaitu Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang
bersama DPR dalam waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, peraturan perundang-undangan, pilihan kata atau istilah. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 59, pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lambat 2 tahun. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan contoh. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS. Pasal 30, penyelenggaraan POS wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Untuk menyatakan adanya suatu hak, digunakan kata berhak. Contoh adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 72 ayat 1, DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditandatangani demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata berwenang. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal 313 ayat 1. Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. Sekian, terima kasih. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik pengacuan. Teknik pengacuan biasanya dilakukan untuk menghindari pengulangan pada perumusan. Teknik pengacuan pasal biasanya dilakukan dengan menunjuk satu pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain. Biasanya, teknik pengacuan pasal ini dilakukan dengan frasa sebagaimana dimaksud pada pasal titik-titik atau bisa juga dilakukan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat titik-titik. Contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 72, ayat 1 berbunyi kewenangan sebagaimana dimaksud. Pada pasal 71 dilakukan oleh penyidik dari BNN. Kemudian ayat 2 berbunyi penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh kepala BNN. Frasa sebagaimana dimaksud itulah yang dinamakan dengan teknik pengacuan. Contoh pengacuan dalam peraturan perundang-undangan. Pengacuan lebih dari 2 terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu, tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contoh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 10 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, pasal 57 ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 37 ayat 3 huruf F, yaitu perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F. Kemudian pengacuan lebih dari 2 terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam satu pasal yang dikecualikan. Pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. Contoh, huruf A, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali pasal 7 ayat 1. Huruf B, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat 4 huruf A.
Selanjutnya materi tentang contoh pengajuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasal 28, penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. Untuk menyatakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi. Contoh 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 8. 1. Setiap orang yang masuk atau keluar ke wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Contoh 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasal 11. Setiap penduduk wajib memiliki NIK. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Angkutan Publik. Pasal 6. 1. Menetapkan izin menjadi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. B. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. C. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Memiliki nomor pokok wajib pajak. E. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik. F. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. G. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri. H. Tidak berada dalam pengampuan. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang. Di sini contoh 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pasal 135. Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain. Contoh 2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang izin usaha perikanan dan tanda pencatatan kegiatan perikanan. Pasal 11. 1. Pemegang IUP atau TPKP dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, bahan obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2, cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm. Baik, materi selanjutnya adalah pengajuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan dilakukan dengan mencantumkan materi pokok yang diacu secara singkat. Kemudian pengajuan hanya dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Hindari pengajuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang pada pasal 15. Pengajuan untuk menyatakan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara rinci menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contohnya, pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam undang-undang. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Bila ada salah dalam hal menyampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dari kelompok 3, pamit undur diri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.